Sebelum kita salam itu dalam sholat sunat kita membaca doa apa saja, baik urusan dunia yang diminta maupun urusan akhirat, yang tentu urusan akhirat lebih afdol. Namun doa yang paling tinggi sebelum salam adalah doa yang diajarkan langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Fathul Muin ini hanya 3 yang dituliskan oleh beliau dengan bahasa wa minhu. Apa doa-doa sebelum kita salam? Habislah kita baca innaka hamidum majid. Pertemuan sebelumnya doanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sami. Marenya begitu tuh. Sekarang wa minhu, mana lagi doa sebelum salam yang penting untuk dibaca oleh kaum muslimin ketika dia sholat? Doanya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Sebelum salam selalu baca doa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa minhu Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Halamannya ketemu 160. Wa minhu, setengah daripada doa yang dinukilkan dari Nabi sesudah membaca tasyahud akhir dan solawat,
yaitu bacaannya Allahumma gfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah olehmu bagiku ma qaddamtu akan apa-apa yang aku dahulukan, yakni dosa yang terdahulu, wa ma akhartu dan apa-apa yang aku kemudiankan, yakni dosa yang terkemudian, wa ma asrartu dan apa-apa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu dan apa-apa yang aku terang-terangan, wa ma asraftu dan apa-apa yang aku melampaui batas, wa ma anta a'lamu bihi minni dan apa-apa yang kau itu lebih tahu dengannya ketimbang daripada aku. Antal muqaddim, engkau Tuhan yang terdahulu, wa antal muakhir dan engkau Tuhan yang terkemudian. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya engkau. Rawahuma Muslimun, meriwayatkan akan hadis ini, doa ini dan doa sebelumnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, oleh Imam Muslim. Wa minhu aidan, setengah daripada doa yang dinukilkan dari Nabi pula, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsira, duhai Allah sesungguhnya aku menzalimi akan diriku dengan zalim yang besar lagi banyak, wala yaghfiru dzunuba illa anta dan tidak dapat mengampuni akan segala dosa kecuali hanya engkau. Faghfirli, maka ampunilah olehmu bagiku, maghfiratan min indika, sebagai ampunan dari sisimu. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau itu maha pengampun lagi maha penyayang. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan doa ini oleh Imam Bukhari. Wa yusannu an yanqusa du'aul imami an qadri aqallit tasyahudi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disunatkan bahwa kurang oleh doanya imam dari seukuran minimalnya bacaan tasahud dan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, tukrahu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ad'iyati tasyahudi, dimakruhkan membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah doa-doa tasyahud. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sunat-sunat sesudah tasyahud akhir dan solawat serta sebelum salam, yakni doa-doa sebelum salam. Sebelum kita salam itu dalam solat sunat kita membaca doa. Doa apa saja, baik urusan dunia yang diminta maupun urusan akhirat, yang tentu urusan akhirat lebih afdol. Namun doa yang paling tinggi sebelum salam adalah doa yang diajarkan langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Fathul Mu'in ini hanya 3 yang dituliskan oleh beliau dengan bahasa wa minhu. Apa doa-doa
sebelum kita salam, habislah kita baca innaka hamidum majid. Pertemuan sebelumnya doanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sami. Kemarinnya begitu tuh. Sekarang wa minhu, mana lagi doa sebelum salam yang penting untuk dibaca oleh kaum muslimin ketika dia sholat? Doanya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nih, Nabi sebelum salam selalu baca doa ini. Kalau sholat Nabi, kita baca enggak? Ya Allah, baca. Jangan gawang Nabi aja baca. Enggak hafal, dibaca-baca nanti lama-lama hafal. Kayak duit. Pernah ngapalin enggak? Ini 2.000 nih, ini 5.000 nih. Ngapalin enggak? Apal enggak? Apal doang apa apal banget? Ah, ini kudu kayak duit gitu. Tar apa? Baca. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang terdahulu, dosa-dosaku yang terkemudian, dosa-dosaku yang ngumpet-ngumpet, dosa-dosaku yang terang-terangan, dosa-dosaku yang melampaui batas, dosa-dosaku yang engkau lebih tahu dah banyaknya, kadarnya daripada dosa yang aku kerjakan dibanding diriku. Engkau Tuhan yang bersifat qidam, Engkau Tuhan yang bersifat baqa, Engkau yang terdahulu, Engkau yang terkemudian. Tiada Tuhan yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Dari mana doa ini? Bahwa ini doa dibaca sebelum salam. Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis. Demikian pula Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi meriwayatkan. Pun juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata Imam Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati
yakunu min akhiri ma yaqulu bainat tasyahhudi wat taslim Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kata Imam Ali adalah selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau berdiri menuju salat, terakhir bacaan yang beliau baca sesudah tasahud sebelum salam, antara tasahud dan salam, doanya Allahumma ghfirli ma qaddamtu dan seterusnya. Bila Imam Ali menyatakan kana Rasulullah, itu menunjukkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kontinu, istiqomah, tidak henti-henti membaca doa ini sebelum salamnya beliau. Dari zahir hadis, kata para ulama, baik itu pada solat wajibnya Nabi maupun solat sunnahnya Nabi, selalu doa ini dibaca. Kok minta ampunan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, dosanya diampuni? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi tak ada dosa. Tapi kenapa Nabi doa sebelum salam, Allahumma ghfirli ma qaddamtu, ya Allah ampuni saya punya dosa. Dosa yang terkait waktu, dosa terkait cara, dosa yang kita kagak ingat tapi Tuhan ingat. Kenapa minta ampunan? Bukankah Nabi tidak ada dosanya? Kenapa Nabi selalu baca doa ini? Ta'liman li ummatih. Nabi ngajarin nama kita umatnya. Coba lihat yang kagak ada dosanya aja, sebelum salam bahasa kitanya, Tuhan ampuni semua dosa-dosa saya, dosa yang dulu-dulu, dosa yang nanti. Apa itu dosa yang nanti? Bila nanti kami terjebak, tergelincir pada dosa, kami minta ampuni itu. Kami mohon dengan ini supaya kami dilindungi ke depan tidak ada dosa begitu. Dosa cara yang ngumpet, bini nggak ada, anak nggak ada, masih ada sisa opor ayam malam, makan juga nggak kelihatan. Ampuni yang terang-terangan dosa, yang kau tahu dah, yang saya kagak ingat tuh dosa. Zaman dulu ngambilin mangga orang gitu, begitu gangguin orang. Mana dulu ada jotet lagi, emang ada? Oh ada. Ini yang nyengir-nyengir ini saya curiga ini begitu. Ada jotet, oh ada. Joglo teater ya. Yang agak inget tuh,
Kalau kenapa Nabi minta ampunan dosa, ngajarin sama kita. Nabi mah nggak ada dosa, yang nggak ada dosa aja minta ampun mulu sama Allah, dan nggak pernah tinggal sebelum salam. Masa kita yang dosanya banyak memohon ampun aja sama Allah kurang mau? Apakah nilai dosa lebih mahal di mata kita dibanding istighfar, dibanding mohon ampunan? Ini Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita maklumi beliau maksum, tidak ada dosa, minta ampun. Betapa ini ngajarin kita bahwa kita yang semestinya banyak membaca doa ini, mau di solat mau bukan di solat, meski warid ajarannya di solat dengan tempat terakhir sebelum salam. Dari sini kita bisa fahami saudara, bahwa seorang anak manusia yang paling tinggi diminta sama Allah dari hidup sampai mati adalah pengampunan. Makanya ketika kita sholat jenazah, takbir ketiga, Allahumma ghafir lahu warham, ampuni, rahmati. Ampunan. Dan dosa ini yang menghijab kita dekat dengan Allah. Dosa ini yang membuat seret jalan rezeki kita. Nabi bilang dalam hadis yang lain, innal abda la yukhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba yaitu dihampakan dari rezeki, diseretin, terkena tekanan dana rendah, bidzambil ladzi yusibu, tersebab dosa yang ia lakukan. Dosa bisa saja enggak hujan, bisa saja gagal panen, ada pelanggaran yang kita lakukan. Maka minta ampunan itu penting supaya kita diberikan kemampuan ibadah sama Allah, supaya ibadah kita diterima. Maka minta ampunan itu penting. Diampuni dosa itu saudara akan menjauhkan kita dari neraka. Faman zuhziha anin nar bighufrani dzunub wa udkhilal jannata birahmatihi ta'ala faqad faz. Begitu saudara. Nabi minta ampunan. Dari doa ini saudara ada motivasi dari agama. Betapa meski sesudah kita mengerjakan ketaatan yang semestinya diminta oleh seorang hamba adalah pengampunan Allah. Nabi ajarkan itu. Pengampunan ini penting. Minta diampuni dosa. Ini penting. Jangan tidak. Singkatnya, Nabi sebelum salam, di antara doa yang beliau baca,
Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini Nabi, doa dan pujian. Antal muqaddim wa antal muakhir adalah tawassul bil asma'il husna. La ilaha illa anta, antal muqaddim wal muakhir, juga sana sanjungan nama Allah. Itu begitu. Nabi baca, kita pun juga kudu baca, meski dalam sholat sunat, meski taraweh, kan cepat taraweh. Ya jangan tinggal wong Nabi ada kerjain. Cuman nanti sama pengurus masjid dicoret, kelamaan ini. Ada pengaduan dari makmum gitu. Ya doa, jangan ditinggal. Sebab doir hadisnya, baik itu fardu maupun sunnah, jangan ditinggal. Mana lagi doa-doa Rasulullah sebelum salam? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira kasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Udah hafal belum? Belum. Nabi sebelum salam ngajarin, ya Allah, sesungguhnya saya berbuat zalim, berbuat kurang ajar ama diri sendiri, besar lagi banyak. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Karenanya ya Rabb, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari mana ini? Doa ini Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari meriwayatkan hadis, pun juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi teragung Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati ba'da tasyahud. Qul ya Abu Bakar,
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ajarin saya satu doa yang saya ulang-ulang baca doa itu di dalam salat saya. Imam Bukhari kasih judul sebelum salam, sesudah tasyahud. Begitu. Kata Nabi, Abu Bakar, kau baca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Coba saudara, Abu Bakar, siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Sahabat hebat, As-Siddiq. Abu Bakar, Quran puji, Thaniyasnaini idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika sang Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar ketika di Gua Sur, jangan bersedih, Allah bersama kita. Disebut kesahabatannya Abu Bakar, alim kabir hebat Abu Bakar. Kita nggak berbicara manakibnya biar nggak terlalu panjang. Kiai paling gedenya kiai gede. Dia minta sama Nabi, ajarin doa yang saya baca dalam sholat. Nggak kayak kita, doanya ngarang-ngarang sendiri mulu dalam sujud. Ini Abu Bakar. Sadar Abu Bakar, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan doa yang diajarkan oleh siapapun. Rasulullah yang tahu jalan-jalan tikus menuju ke langit ngajarin. Abu Bakar minta diajarin doa sebelum salam. Imam Bukhari judulnya babud doa qabla salam, dalam Bukharinya itu babnya. Betapa Sayyidina Abu Bakar, bukan Abu Bakar aja, betapa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat luar biasa berbicara kebaikan. Betapa mereka punya adab yang tinggi di dalam meminta. Tahu minta sama Allah, tahu, tapi pengen dari Nabi, diajarinya pengen. Nggak kayak kita dari Google mulu, Google begitu. Nabi talaqi dari guru, ajarin lah. Begitu doa, begitu doa Abu Bakar ini doa dahsyat. Di dalamnya ada i'tiraf, di dalamnya ada pengakuan diri. Dan ini akhlaknya para nabi, selalu mengaku dirinya salah. Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana, Tuhan saya salah,
Bukan gara-gara iblis nih jorokin saya makan belarang, enggak begitu, enggak. Rabbana dzalamna anfusana, i'tiraf, pengakuan, rumasa, pengakuan diri. Para nabi, Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Salah, ngaku salah. Dan pengakuan itu bahwa diri banyak salah di antara faktor dominan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Abu Bakar 5 kalimat ini doa terkandung besar, tapi kita bukan pada paparan kandungan panjang karena kita ngaji fikih sebetulnya. Yang penting baca, tapi saya pengen rada meresap jadi saya tidak terlalu panjang. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. 2 faghfirli. 3 maghfiratan min indika. 4 innaka antal ghafurur rahim. 5 pertama, pengakuan, inni dzalamtu nafsi. Pengakuan dengan serius, saya salah, saya zalim, besar, banyak, saya salah ya Rabb, tukang berbuat salah. Pujian, wala yaghfirud dzunuba illa anta. Tauhid, tidak ada Tuhan yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Engkau. Habis ngaku, memuji, baru minta. Cantik ajaran doa Nabi. Ngaku salah, memuji Allah, minta faghfirli, ampuni saya. Maghfiratan min indik, ampunan dari Engkau. Bukan karena saya minta ampun tanpa itu kau ampuni. Saya minta ampunan dari Engkau. Jangan seukuran istighfar dan pengakuan saya. Bisa aja pengakuan saya penuh kepalsuan, tapi ampunan Kau adalah sebuah keniscayaan. Saya minta ampunan dari Engkau, jangan dari pengakuan saya. Engkau lebih tahu dosa. Yang saya ingat, ya Allah ampuni saya nyolong sendal doang, yang lain enggak. Udah Engkau ampuni, yang Kau lebih tahu. Innaka antal ghafurur rahim. Coba pikirin saudara, yang minta sahabat agung, wali agung, ulama besar, yang minta Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ahlus sunnah wal jamaah mengata afdalus sahabat, sahabat tertinggi Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar orang hebat. Dia minta kepada siapa? Kepada orang terhebat sejagat, Habibuna Muhammad SAW. Bukan gak ngerti, tapi pengen doa yang diajarkan dari Nabi untuk diulang-ulang oleh Abu Bakar. Diajarin minta ampun, sebab kalau Allah udah ampuni, kesulitan akan diganti menjadi kemudahan, kesempitan menjadi kelapangan, seret rezeki menjadi luas, dan segalanya.
minta ampun, minta ampun. Itu begitu. Ada sebagian orang baca dalam sujud, ya boleh saja, tapi Imam Bukhari memberi judul sebelum salam, seperti Fathul Muin. Sebelum salam bacanya. I'tiraf besar ini, luar biasa, dijabarkan oleh ulama panjang lebar kandungan dari doa Abu Bakar. Dia minta spesial dari Rasulullah, minta ampun aja. Ya Allah, saya salah, saya berlumuran dosa. Yang bisa ngampunin Engkau doang, ampunilah dosa saya ya Rabb. Ampunan dari Engkau, jangan diukur ampunan tuh dengan dosa saya. Saya kagak ingat pengakuan ini dari Engkau. Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, Penyayang. Sayyidina Abu Bakar, orang hebat minta kepada manusia terhebat. Ini luar biasa. Enggak kayak kita mau doa nyari di Google, mau doa nyari di Google, nanya sama kiai, minta. Jangan nanya, jangan. Ada orang datang ke kiai, doa mau makan tuh bagaimana? Kiainya baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makasih. Dia baca kagak manjur. Makan penyakitan mulu badannya. Orang nanya, kiai jawab. Dia nanya, kiai nanya amalan itu apa? Dijawab, enggak ngasih. Kiainya kagak ngasih. Dianya nanya, minta dong. Kiai minta doa apa yang harus dibaca, maka kiai kasih. Namanya ngasih, gara-gara kita minta. Itu kita nanya, kiai jawab. Ngasih kagak jawab doa, karena nanya. Jadi yang benar. Makanya kata Abu Bakar enggak nanya, Nabi doanya bagaimana? Kagak. Alim nih, bimbing, ajarin saya apa yang mesti saya baca. Bukan nanya. Nabi saya bertanya, bukan. Bimbing, tuntun saya. Ini penting. Doa. Mana lagi doa sebelum salam? Saudara sering baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Fathul Muin tidak menulis ini, sebab doa itu bisa dalam sholat dan luar sholat, tapi doa dari Nabi juga. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis bagaimana ditakhrijkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah itu selalu sering banget baca doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, mantapkan hati saya di atas agamamu. Hati dibolak-balik, tadinya taat jadi maksiat, tadinya gemar ngaji jadi enggak, macam-macam sebabnya. Allah yang bolak-balik. Minta itu biar mantap pada agama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini biasa dibaca, doa Nabi juga, doa Nabi. Tapi Fathul Muin tidak menulis ini karena tidak maksur khusus tempat. Tapi ulama-ulama kita banyak tulis dalam kitab mereka, ya muqallibal qulub. Dan ini mah sering dibaca ya. Sering baca enggak? Sering.
Kalaulah kita sholat sendiri, baca semuanya, kan begitu sendiri. Bagaimana kalau jadi imam? Wa yusannu an yanqusa du'aul imam an qadri aqalli tasyahud was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam itu, imam nih, sunat doanya ukurannya kurang dari minimal tasyahud dan sholawat. Ukuran waktunya minimal tasyahud at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Syukuran itu begitu doanya, kurangin dikit dari itu, kurangin, jangan terlalu panjang jadi imam. Makruh kecuali izin dulu sama makmum. Hai makmum, saya mau doa semua doa-doa Nabi sebelum salam saya mau baca. Bagaimana? Kata makmum setuju, bukan yang hadir ini, bukan, setuju. Itu baru panjang. Nah, kalau tipikal yang hadir nih pengennya cepet apa lama? Tuh ya kayaknya bukan, kayaknya begitu saudara. Kalau sholat sendiri ya silakan panjang, tapi hendaknya doa dalam sholat, doa nabawi saja dalam sholat. Begitu dalam sholat kita. Kalau sholat kita sendiri silahkan panjangkan, gak apa-apa. Begitu. Doa ngarang sendiri boleh-boleh aja, tapi yang bagus doa yang terbimbing daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, guru besar daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari, menyatakan tukrahus salatu ala nabi, hukumnya makruh membaca solawat sesudah doa tasyahud. Artinya sebelum salam, habis doa kayak biasa di luar sholat, baca solawat baru alhamdulillah, ndak usah, udah ikuti yang ada aja. Ya saudara, terakhir ya muqallibal qulub semua denik, ya udah, enggaklah saudara. Kalau udah selesai, nah salam, begitu. Makruh, nggak usah baca solawat sebelum salamnya. Tuh habis doa-doa nih, kan kalau doa kunut ditutup solawat, ada solawatnya nggak doa kunut? Ada, wassallallahu, udah nggak usah. Makruh kata Ibnu Hajar, makruh membacanya itu, makruh, begitu, makruh. Kenapa? Sebab tidak dinukilkan. Sesudah doa-doa ini Nabi salawat gitu. Sesudah doa-doa ini udah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, dah salam, begitu. Dari sekian banyak doa, tapi yang paling pokok, yang nomor satu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jangan tinggal. Ada ulama bilang wajib, nyuruh diulangi sholatnya kalau baca, kagak baca itu, dan udah kita terangin pada pertemuan sebelumnya. Dengan ini selesailah sunat-sunat sesudah tasyahud dan sholawat sebelum salam. Tinggal satu, bila ada sunnah abad yang ditinggal, sunat sujud sahwi, tapi tidak dibahas di sini. Segini aja daripada kajian kita. Nanti akan memasuki rukun sholat ke-12. Begitu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam.